Shalom, selamat pagi saudara yang diberkati Tuhan. Kita bertemu kembali di channel YouTube kita, yaitu Genes Worship. Di pagi hari yang luar biasa saat Tuhan bangunkan kita pagi ini, mari kita sama-sama datang kepada Tuhan. Pagi hari ini saya rindu membacakan satu firman Tuhan buat saudara dan tentunya juga buat saya sendiri. Saya percaya pagi hari adalah pagi yang waktu yang terbaik kita untuk mendengar firman Tuhan. Sebelum itu mari kita berdoa saudara. Terima kasih untuk pagi hari yang indah yang Kau berikan, Bapa. Kami anak-anak-Mu bangun dan melihat bahwa Tuhan baik bagi kami. Terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang Kau berikan sekali lagi di hari ini. Kami ingin belajar, kami ingin mendengar suara Tuhan. Tuhan, biarlah Engkau yang beracara penuh, Roh Kudus yang membimbing firman-Mu dan menuntun kami pada segala kebenaran. Di dalam nama Yesus kami siap mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Saudaraku, pagi hari ini mari sama-sama kita buka Alkitab kita memulai pagi hari ini dengan kita baca satu firman Tuhan. Hari ini saya kembali memakai Alkitab versi Indonesian Modern Bible. Saya ingin membacakan satu firman Tuhan bagi saudara di pagi ini, yaitu Mazmur 17. Mazmur 17 khususnya saya akan bacakan di ayat yang ke-8 sampai ayatnya yang ke-15. Firman Tuhan, jagalah aku seperti biji matamu, sembunyikanlah aku di bawah naungan sayapmu. Ayatnya yang ke-15, tetapi aku akan memandang wajahmu dalam kebenaran. Pada saat aku bangun, aku akan dipuaskan dengan rupamu. Pemazmur di dalam pasal 17 ini berbicara tentang doa untuk meminta perlindungan, saudara. Daud adalah orang yang suka berdoa. Kita bisa lihat itu dalam setiap doa-doa dia di kitab Mazmur, di setiap pasal. Daud sering berdoa, sering bermazmur bagi Tuhan. Nah, dalam ayat ini Daud berdoa dengan ketulusan, dia berdoa dengan sungguh-sungguh. Itulah teladan yang Daud berikan buat kita, saudara. Pagi ini kita tidak sedang berkhotbah, tapi kita belajar tentang Daud. Kita share tentang bagaimana Daud menghabiskan hidupnya di dalam masa kesukaran dia. Tentunya saudara tahu Daud selalu bermazmur, selalu memuji Tuhan. Dan khusus di pasal 17 ini Daud berbicara tentang perlindungan Tuhan. Dia berdoa meminta perlindungan Tuhan. Daud adalah orang yang jujur. Dan itu kita bisa lihat dari doa-doa Daud, saudara. Daud berdoa dengan segala ketulusan dan dia berdoa dengan sungguh-sungguh. Dia berdoa kepada Tuhan itu dengan hati nurani yang bersih dan hidup yang murni, saudara. Itu teladan Daud yang bisa kita pelajari pagi ini. Dia berdoa dengan segala kejujuran dia, dengan segala sukacita dia, saudara. Dia bercerita semua tentang musuh-musuhnya, dia bercerita tentang keluarganya kepada Tuhan. Dia berbicara tentang bagaimana dia dikejar musuh-musuh. Dia cerita apa adanya. Itulah sebabnya Daud ini adalah orang yang benar-benar murni di hadapan Tuhan. Kita kalau baca dari ayat 1 sampai ayatnya yang ke-15, di situ Daud bisa dengan percaya diri berkata bahwa aku sungguh-sungguh hidup benar dengan Engkau, bukan karena dia ingin sombong, tapi memang Daud jujur dan hidupnya perkataan Daud sepadan dengan hidupnya. Itulah yang bisa kita pelajari pagi ini dari seorang pemazmur, yaitu Daud, saudara. Dengan hati nurani yang bersih dia berdoa. Kesimpulannya Daud ini paling suka berdoa. Apapun itu dia bawa dalam doa, dia bawa dalam puji-pujian kepada Tuhan. Doa dengan sukacita, saudara. Tentunya saudara tahu bagaimana Daud melalui hari-harinya dengan segala masalah yang terjadi dalam hidupnya. Masalah keluarga sama anaknya, dia lari dari anaknya, melarikan diri, dan ada banyak hal dia bertemu dengan orang-orang yang tidak menyukainya, yang memburunya tanpa dia bersalah. Tetapi dalam proses hidupnya kita melihat bahwa Daud tidak pernah berhenti berdoa, saudara.
Pagi ini saudara bangun pagi hari, saudara sudah berdoa kepada Tuhan. Satu hal yang kita pelajari pagi ini, Tuhan suka sekali ketika kita bisa berdoa, berbicara dengan Tuhan setiap hari. Dan Daud mengajarkan kita untuk berdoa di pagi hari. Nah, ketika kita melihat di ayat 8 ini, kita belajar dua lambang yang Daud katakan, yaitu biji mata dan juga naungan sayapmu. Jagalah aku seperti biji matamu dan sembunyikanlah aku di naungan sayapmu. Dua lambang yang sangat penting, yaitu biji mata berbicara tentang sesuatu yang berarti, sesuatu yang benar-benar kita lindungi. Ketika ada sesuatu terjadi, kita dengan otomatis menjaga mata kita. Biji mata itu melambangkan sesuatu yang sangat penting dan sangat dijaga. Dan yang kedua adalah naungan sayapmu. Seperti kita melihat seekor induk ayam yang dia menjaga anak-anaknya dari segala mara bahaya. Begitu juga seekor burung, ketika dia melahirkan anak-anak, dia menjaganya di dalam tempatnya mereka, dan mereka benar-benar menjaga dari segala mara bahaya. Begitupun yang dikatakan Daud, bahwa jagalah aku Tuhan seperti biji mata Tuhan, dan sembunyikanlah aku di bawah naungan sayapmu. Doa yang sangat indah di pagi hari, saudara, ketika kita bangun pagi, kita memulai hari dan kita berdoa, Tuhan, jagalah aku seperti biji matamu dan lindungilah aku di bawah naungan sayapmu. Saudara yang diberkati Tuhan pagi hari ini, orang-orang percaya, saya dan saudara, kita harus berdoa. Kita harus suka berdoa. Dan biarlah doa menjadi gaya hidup kita hari-hari ini, saudara. Pagi adalah waktu yang terbaik juga untuk kita berdoa. Ratapan 3 ayat 23, selalu baru setiap pagi, besar setiamu. Dan Mazmur 5 ayat 4 berkata, ya Yahweh, pada waktu pagi engkau mendengar seruanku. Aku menaikkan doaku kepadamu dan menanti-nantikanmu dengan penuh harap. Tuhan suka sekali mendengar suara anak-anaknya ketika datang di pagi hari, saudara. Dan pagi ini ketika kita belajar dari seorang pemazmur, yaitu Daud, mari kita sama-sama bisa berdoa kepada Tuhan, datang kepada Tuhan sebelum melakukan segala sesuatu. Kita berbicara dengan Tuhan, saudara, apa adanya kita. Satu hal Tuhan paling suka ketika kita berdoa seperti Daud, yaitu doa sungguh-sungguh. Doa dengan hati yang murni, saudara. Doa dengan tidak menutup-nutupi apapun, apa adanya, karena sesungguhnya Tuhan tahu siapa kita. Tuhan tahu apa yang terjadi dengan kita. Dan seperti teladan Daud, mari kita berdoa dengan hati nurani yang bersih. Kita berdoa dengan hidup yang murni, dengan segala kejujuran, ketulusan, dan yang sungguh-sungguh, saudara. Sudahkah saudara berdoa pagi hari ini? Saya percaya saudara adalah anak yang dikasihi Tuhan. Dan ketika saudara berkata, aku mengasihi Tuhan, maka saudara dan saya pasti akan suka berdoa. Mulai hari ini mari kita berkomitmen untuk datang kepada Tuhan. Di pagi hari saat kita bangun, kita mengatakan sesuatu yang sungguh-sungguh dan murni di hadapan Tuhan. Apa adanya kita. Dan kita mulai berkomunikasi dengan Tuhan. Selamat berkomunikasi dengan Tuhan di pagi hari yang indah ini, saudara. Dan biarlah itu akan menjadi komitmen kita untuk setiap hari kita bangun komunikasi dengan Tuhan. Sesudah kita tidur, kita bangun dan kita berbicara. Biarlah hari ini Tuhan menguatkan saya dan saudara untuk belajar dari pribadi pemazmur Daud, bahwa setiap pagi dia akan datang kepada Tuhan dengan hati nurani yang murni, dengan sungguh-sungguh, dengan segala kejujuran apa adanya dia, dan dengan penuh sukacita, saudara. Kasih anugerah Tuhan kiranya menyertai saya, menyertai saudara sekalian dari hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk firman Tuhan yang kami bisa dengar pagi ini.
Sungguh kami percaya kami manusia banyak kelemahan Tuhan. Kadang bangun pagi kami langsung bangun karena kami bangun telat untuk beraktivitas. Kami lupa untuk berdoa. Bahkan kami mungkin berdoa tapi dalam perjalanan Tuhan. Ya Tuhan, mulai hari ini biarlah Engkau mengajarkan kami ya Roh Kudus untuk bisa memberikan waktu terbaik kami di pagi hari untuk datang duduk, bercerita, berbicara dengan sungguh-sungguh, dengan hati yang murni, dengan hidup yang murni, dengan apa adanya kami. Berbicara dengan Bapa kami yang sedang menunggu kami setiap pagi. Seperti pemazmur Daud yang kami pelajari hari ini. Biarlah kami mengikuti teladan Daud, bahwa selalu datang berdoa, selalu menyukai doa dengan Tuhan, berbicara dengan Tuhan apa adanya. Terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Berkati semua anak-anak-Mu yang akan melanjutkan segala aktivitas mereka pagi ini Tuhan. Engkau memberkati mereka, bagi mereka yang sedang dalam permasalahan, kesedihan, apapun itu, yang belum punya jalan keluar. Tuhan jamah, Tuhan berkati, Tuhan peluk mereka dengan kasih Bapa. Dan biarlah mereka mengalami kasih Tuhan dalam hidup mereka melalui permasalahan hidup mereka. Jamah mereka Tuhan, kuatkan mereka untuk kembali berdiri dan melihat keajaiban tangan kasih Tuhan yang selalu baru setiap pagi. Berkati anak-anak-Mu yang sedang dalam tubuh yang lemah, yang sedang sakit Tuhan. Jamahan Tuhan pagi ini lewat doa, lewat firman Tuhan, menguatkan mereka, menguatkan iman mereka sehingga iman mereka kembali bangkit dan percaya bahwa di dalam Tuhan tidak ada yang mustahil. Mereka disembuhkan oleh bilur-bilur Tuhan di dalam nama Yesus. Terima kasih untuk anugerah-Mu Bapa. Di dalam nama Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. 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 Saudara yang diberkati Tuhan, terima kasih untuk kebersamaan pagi hari ini. Waktu yang singkat tetapi dengan sesingkat-singkatnya waktu kita berikan untuk Tuhan waktu yang terbaik sehingga dalam kehidupan kita yang banyak sekali kegiatan, kita akan selalu memberikan yang terbaik buat Tuhan dan kita akan selalu diberkati jalan-jalan kita selama-lamanya. Saudara, terima kasih untuk kebersamaan bersama dengan kami channel YouTube Ganes Worship. Terima kasih untuk waktu dan terima kasih untuk dukungan saudara di channel YouTube kami. Kami mengundang saudara yang baru melihat tayangan-tayangan kami ini. Kami mengundang saudara untuk bisa subscribe, like, komen, dan bahkan share video-video kami sehingga kami makin bersemangat untuk melayani Tuhan dengan pelayanan yang sederhana, tapi kami percaya semua adalah karya Tuhan. Terpujilah nama Tuhan, Immanuel, Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus mengasihi saudara. Haleluya. Amin.